Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Solihin dengan NIM 25540111116, mahasiswa PPG BED 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, si isti'dadat tumakninatan du'aan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat yel-yel PAI? Masih. Coba yang kompak dan bareng. Belajar PAI bekal beribadah, insyaallah berkah. Sekali lagi. Belajar PAI ya. Sekarang Ustadz absen dulu ya. Ibra, Arka, Aza, Ica, Ilana. Masuk semua ya sekarang? Ya sudah. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita pembiasaan terlebih dahulu membaca nadam seperti biasanya. Dimulai dari nomor 1 sampai 20. Bismillah, Tuhan kami yang Maha Esa, alhamdulillah Maha Pengampun dosa. Salawat dan salam yang begitu indah untuk Nabi kita, penerang akidah. Ajaran Islam ada 3 macamnya, akidah, syariah dan akhlak namanya. Yang benar hanyalah satu, wal jamaah sudah tentu. Sunnah akidah ikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam syariah ikuti madhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Tasawuf Imam Al-Ghazali, Imam Junaid juga Imam Asy'adili, atau ikuti ulama yang sepaham. Itu tanda ahlus sunnah. Berajarannya yang disepakati, Quran, hadis, ijma, qiyas diikuti. Ada 3 hukum dalam wajib, mustahil, jaiz, asli, hai, murid. Sudah. Untuk sekarang coba Ustaz tes konsentrasinya dulu. Tepuk 1. Tepuk 1, yes. Tepuk 1. Tepuk 2.
Bagus. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Apa tepuk 5? Siap belajar. Coba lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, bagus. Untuk sekarang kita akan membahas bab 4. Silahkan dibuka halaman 81, yaitu tentang zakat. Kita akan membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat itu merupakan rukun Islam nomor berapa? Ada yang tahu nomor berapa? Nomor 3, ya benar, nomor 3. Zakat itu merupakan rukun Islam yang nomor 3. Zakat itu ada yang pernah zakat? Siapa yang pernah zakat? Kapan biasanya zakatnya itu? Ketika bulan Ramadan dan sebelum hari raya. Ya, kita akan mempelajari tentang itu. Kalian tiap tahun pasti melakukan zakat. Oleh karena itu, materi ini sangat penting untuk diketahui oleh kalian. Tujuan pembelajaran dari bab ini, yang pertama, semua siswa bisa menjelaskan pengertian zakat beserta macam-macamnya. Yang kedua, semua siswa bisa mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada di zakat. Yang ketiga, semua siswa bisa menghafal niat zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang terakhir, semua siswa bisa hafal 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Itu yang akan kita pelajari. Sebelum dimulai, Ustadz akan memutarkan video terlebih dahulu yang berkaitan dengan zakat. Silahkan diperhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang zakat. Tahukah kalian makna zakat? Secara bahasa Arab, zakat artinya berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Golongan penerima zakat atau mustahik zakat. Mustahik zakat telah ditetapkan Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf untuk memberikan harga bersahaja, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, berdasarkan ayat tersebut, penerima zakat yang pertama, fakir, yaitu seseorang yang tidak tercukupi kebutuhan atau tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan.
Demikian materi tentang zakat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, barusan kalian sudah menyaksikan YouTube materi tentang zakat. Zakat itu dibagi menjadi berapa? Dua. Zakat apa saja? Ya, zakat fitrah fungsinya untuk menyucikan apa? Badan atau jiwa kita. Kalau zakat mal untuk menyucikan harta, ya bagus. Barusan mustahik zakat ada berapa jumlahnya? Ada 8. Barusan sudah dirinci ya. Sedikit tambahan dari Ustadz terkait materi zakat. Semua orang itu berhak untuk mengeluarkan zakat ketika orang tersebut menututi 2 bulan, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Perlu diingat, pergantian kalender atau tanggal menurut hitungan Hijriah itu adalah sejak terbenamnya matahari atau azan maghrib. Jadi berbeda dengan tanggal Masehi. Kalau Masehi, pergantian tanggalnya itu jam 12 malam baru ganti tanggal. Tapi kalau Hijriah, pergantian tanggalnya ini adalah sejak azan maghrib itu sudah ganti tanggal. Ustaz ulangi lagi, yang berhak untuk mengeluarkan zakat atau yang wajib untuk mengeluarkan zakat itu seseorang yang menututi 2 bulan. Jadi dia itu hidup di bulan Ramadan sekaligus di bulan Syawal di tahun tersebut. Pergantiannya itu diingat ketika azan maghrib. Ustaz contohkan, seandainya ada bayi yang baru lahir, lahirnya itu di tanggal 30 Ramadan setelah sholat asar, otomatis itu masih masuk bulan Ramadan karena batasnya adalah azan maghrib. Dia itu hidup sampai kapan hidupnya? Sampai azan isya. Sampai azan isya karena kekurangan nafas, maka dia meninggal. Anak tersebut, bayi tersebut. Kira-kira bayi ini wajib dizakati apa tidak? Wajib ya, karena dia menututi bulan Ramadan dan bulan Syawal. Bulan Ramadannya itu yaitu setelah asar sampai azan maghrib itu masih masuk Ramadan. Sedangkan Syawalnya itu setelah azan maghrib atau ketika azan maghrib sampai isya itu. Jadi meskipun hidupnya cuma 3 jam ataupun 4 jam, ini wajib dizakati. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Alhamdulillah, kalau gitu berarti paham. Untuk selanjutnya, Ustadz akan membuat gamenya tepuk tangan. Nanti yang salah Ustadz suruh ke depan, Ustadz akan tanyakan sesuai materi yang sudah dipelajari. Ustadz kasih tahu caranya dulu. Caranya tepuk putih 2 kali, tepuk hitam 2 kali. Coba diikuti 1, 2, mulai. Ya sudah, sip, bisa. Sekarang Ustadz kasih nama, namanya akan dirubah tidak menggunakan nama panggilan kalian. Ustadz ganti namanya zakat, fitrah, suci, bersih, fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Ustadz ulangi sekali lagi, namanya zakat, fitrah, suci, bersih, fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Namanya Ustadz materi ya. Nanti Ustadz materi. Jadi ketika tepuk putih, kalian itu menyebutkan namanya sendiri. Contohnya namanya Ustadz materi, berarti materi. Ketika hitam dilempar ke nama temannya yang sudah ditunjuk. Sudah, kita percobaan dulu. Yang salah tidak maju dulu. Percobaan. 1, 2, mulai. Materi amil. Kalau salah seperti ini nanti maju ya. Ini masih percobaan. Percobaan sekali lagi. 1, 2, mulai. Materi riqab. Musabil. Riqab mu'allaf. Nah, sudah. Sekarang kita mulai. Yang salah maju ke depan, Ustaz kasih pertanyaan lagi. Yang salah atau telat menyebutkannya maju ke depan. 1, 2, mulai.
Materi zakat. Zakat maju. Di sini zakat. Ustaz tanyakan, mustahik zakat ada berapa? Coba sebutkan yang diingat. Fakir, miskin, amin, mu'alaf, rikot, garim, sabilillah, musabil. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Khaira. Sudah. Untuk selanjutnya, Ustadz akan memberikan asesmen atau penilaian, yaitu terkait materi yang barusan. Ini ada 10 soal. Dari 10 soal, kalau benar semua nanti dapat 100 poin. Kalian akan diberikan barcode berbeda-beda. Dari barcode ini sudah ada jawabannya. Kalau dihadapkan seperti ini A, dibalik lagi menjadi B, dibalik lagi C, dibalik lagi D, dan seterusnya. Nanti soal akan ada di televisi. Kalian tinggal angkat menggunakan ini dan nanti akan di-scan menggunakan HP Ustaz. Jawabannya akan otomatis. Kalau benar nanti berwarna hijau, kalau salah berwarna merah. Nanti di layar juga muncul jawaban yang benar apa. Sudah, Ustaz panggil dulu untuk ambil barcode-nya. Khaira, Alena, Ica, Galan, Darwis, Ikmal. Sudah, kalian cek barcode-nya, tiap orang itu beda. Beda apa sama dengan temennya? Beda ya. Itu sudah sesuai dengan nomor urut absen kalian. Nanti kalau benar otomatis tertulis benar. Untuk soal yang pertama, itu ada di televisi. Zakat merupakan rukun Islam yang nomor berapa? A, B, C, D. Kalau sudah menemu jawabannya, silakan diangkat barcode-nya. Yang belum, Darwis. Sudah, kita lihat jawabannya. Benar semua, 12 orang benar semua. Bagus. Pertanyaan kedua. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat TT. Kalau sudah, bisa diangkat barcode-nya. Sudah, kita lihat jawabannya. Ya, benar semua 12. Berarti kalian fokus memperhatikan materi yang ada di YouTube barusan. Soal yang ketiga. Zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan atau membersihkan titik. Silahkan dipilih ABC-nya. Kalau sudah, barcode-nya bisa diangkat. Terus sudah ya. Kita lihat jawabannya. Benar semua. Jiwa. Soal keempat. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan titik. Yang sudah bisa diangkat. Khaira, sudah. Sudah, kita lihat jawabannya. Benar semua 12 siswa. Pertanyaan kelima. Mustahik zakat berjumlah titik. Silahkan bisa diangkat yang sudah pesan scan. Sisa satu, siapa yang belum? Sudah ya. Kita lihat jawabannya. Benar semua, pintar-pintar kelas ini. Selanjutnya soal keenam. Soal keenam, mustahik yang paling dianjurkan untuk menerima zakat adalah, bisa dipilih. Kalau sudah selesai, barcode-nya bisa diangkat.
Kita lihat soal nomor 6. Benar semua. Oh, pintar-pintar ini, bagus. Soal ke-7. Berikut ini yang tidak berhak menerima zakat adalah A. Rikob, B. Gorib, C. Rokib, D. Ibnu Sabil. Kalau sudah bisa diangkat barcode-nya, scan. Hafilah, Sila. Sudah, kita lihat jawabannya. Yang benar 11 orang, ada satu yang salah, tapi gak apa-apa. Dari tadi sudah benar semua, sudah lumayan nilainya. Selanjutnya soal ke-8. Ibnu Sabil disebut juga dengan istilah TTTT. A. Mufassir, B. Mu'allif, C. Musalli, D. Musafir. Kalau sudah silahkan bisa diangkat. Sudah, kurang 4 lagi, kurang 2. Yang belum di-scan siapa? Kurang 2. Sudah, ya sudah. Kita lihat jawabannya. Yang benar 11 orang, ada satu orang salah, gak apa-apa. Cuma satu orang, masih lebih banyak yang benar. Soal ke-9. Orang-orang yang berhak menerima zakat dijelaskan di Al-Quran surah apa? Yang sudah bisa diangkat, Ustaz scan. Sudah, kita lihat jawabannya. Benar semua. Soal yang ke-10 terakhir. Mustahik zakat dijelaskan di surah At-Taubah ayat berapa? Kita scan yang sudah. Kurang 2 belum. Kurang 1. Kehalang botol kurang tinggi. Ya sudah, kita lihat jawabannya. Yang benar 11, cuma satu orang salah. Kita lihat rankingnya. Rata-rata dari kelas ini mendapatkan nilai 98%. Yang salah ada 2 orang. Arka salahnya 1, Hafilah salahnya 2. Tapi sudah lumayan bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang dapat 100 ada 10 orang, yang dapat 91 orang, yang dapat 81 orang. Tapi rata-rata sudah bagus. Untuk selanjutnya yang terakhir, yaitu kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari, itu membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu tujuannya untuk menyucikan, yaitu menyucikan diri kita sama jiwa kita. Itu yang zakat fitrah. Kalau zakat mal itu menyucikan harta kita. Sedangkan untuk ketentuan-ketentuannya itu sudah dijelaskan barusan. Kesimpulannya harus menggunakan bahan pokok di negara tersebut. Seandainya kita Indonesia berarti harus menggunakan beras. Terus mustahik zakat itu ada 8. Yang pertama itu fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'allaf, kelima rikob, keenam gharim, ketujuh, kedelapan. Ya sudah, itu materi untuk hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan sekarang. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang infak dan sedekah. Jadi bisa dipelajari terlebih dahulu di rumah. Untuk yang terakhir, Ustaz tutup. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis, isti'dadan tuma'ninatan du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.